Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya ambil satu tema, yaitu memuji Allah sebagai gaya hidup. Ayat yang saya ambil dari Efesus pertama ayat yang 3 dan 4 saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, penyembahan jauh lebih dari sekadar musik. Pendapat ini hendak mengoreksi sebagian orang yang kadang-kadang beranggapan bahwa penyembahan pada hakikatnya haruslah diiringi musik. Kita menyembah Tuhan bukan karena sugesti, tetapi menyangkut sikap hati, sehingga pada setiap saat kita dapat menyembah Allah. Yesus menegaskan kepada seorang perempuan Samaria bahwa penyembahan yang benar adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa Yesus sendiri sebagai teladan dalam penyembahan yang benar. Semua orang yang menyembah Allah harus mengikuti gaya hidupnya. Saudara-saudara, Allah merindukan pujian dari anak-anaknya yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, dan menjadi umat di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus memuji Allah? Saudara-saudara, kita harus memuji dan mengagungkan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dialah Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah setiap saat. Kebenaran-kebenaran berikut ini tentang pujian kita kepada Allah. Yang pertama, bahwa Ia adalah Allah. Saudara-saudara, kita memuji Allah karena Ia memilih kita menjadi anak-anaknya. Bacaan kita yang baru saja kita baca, dan kita akan melihat bahwa kita memuji Allah karena Ia mengaruniakan kita berkat-berkat rohani. Di dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kita memuji Allah karena Ia senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Jadi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita ada penyertaan-penyertaan daripada Tuhan. Ada kebersamaan di dalam Tuhan, baik di dalam pekerjaan atau saat kita bekerja atau dalam segala kegiatan apa saja, Ia ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini saudara-saudara, supaya kita dapat memahami bahwa Allah ada beserta dengan kita. Kemudian, Ia adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memperkenalkan Sang Bapa. Ia sendiri memanggil Allah sebagai Bapa. Saudara-saudara, Bapa mengasihi anaknya Yesus Kristus. Kita juga dikasihi oleh Allah. Baik, saya akan bacakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-7 dinyatakan seperti ini. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma,
yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dilakukan Bapa bagi anak atau Yesus, itu juga yang dilakukannya bagi kita, bagi saudara, bagi umatnya yang senantiasa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, biar kita senantiasa mau melihat ungkapan-ungkapan berikut. Yang ketiga, Ia adalah Bapa yang berbelas kasihan. Bapa adalah sumber belas kasihan yang pertama dan yang utama. Saudara-saudara, kita memperoleh keselamatan, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita oleh karena belas kasihan daripada Allah, yang seharusnya manusia berdosa mendapatkan penghukuman. Namun oleh karena belas kasihan daripada Allah, maka kita semua yang percaya di dalam namanya beroleh jalan untuk mendapatkan keselamatan kekal. Bapa adalah model yang mengaruniakan belas kasihan kepada kita yang berdosa. Saudara-saudara, Allah yang dikenal besar dan berlimpah kasih setianya. Mazmur 5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-32 mengatakan demikian. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Nah, saudara-saudara, supaya kita senantiasa dapat memahaminya dengan baik. Jadi, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya kepada orang-orang yang telah menerimanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang berikutnya, Ia adalah sumber segala penghiburan. Saudara-saudara, Allah Roh Kudus sebagai sumber penghiburan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kata penghiburan searti dengan kekuatan. Saudara-saudara, hampir satu kata ini kita beroleh, yaitu penghiburan dan kekuatan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Itu adalah sumber daripada Allah Bapa. Allah adalah sumber kekuatan yang membesarkan hati kita dengan firman-Nya dan melalui Roh Kudus. Firman Allah diberitakan, Roh Kudus campur tangan di dalamnya. Oleh sebab itu ada satu penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Allah memakai sesama tubuh Kristus untuk menghibur anak-anaknya. Demikian saudara-saudara, supaya satu dengan yang lain dapat saling memberikan penghiburan oleh karena Allah Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita harus memuji Allah karena Ia telah memilih kita dalam Yesus Kristus untuk menjadi satu dengan Dia, untuk menyembah dan memuji Dia selama-lamanya. Itulah yang berkenan kepada Bapa yang kekal. Nah, saudara-saudara, akhirnya dari pemberitaan ini saya akan sampaikan 3 hal tentang kesimpulannya. Pertama, memuji Allah haruslah menjadi gaya hidup yang harus tumbuh dalam kehidupan iman kita kepadanya. Kedua, memuji Allah setiap hari membuat Ia tersenyum kepada kita.
Daud adalah teladan dalam memuji Allah. Hal itu nampak dalam kitab Mazmur yang syarat dengan puji-pujian kepada Allah yang hidup. Tidak sulit bagi kita untuk memuji Allah, asalkan ada kerinduan yang membara dalam hati kita untuk bersyukur kepadanya dalam segi apapun, juga baik dalam duka maupun suka. Demikian saudara-saudara, hal-hal pemberitaan firman Allah pada hari ini, agar kita dapat mempersiapkan kehidupan kita untuk memuji Allah sebagai gaya hidup kita sebagai orang-orang yang memiliki iman kepadanya. Puji Tuhan, sebelum saya mengakhirinya, saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, agar iman kita semua beroleh kekuatan baru untuk dapat memuji dan menyembah kepada Dia dengan benar, agar kita menyukakan hati Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun setiap saat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini Tuhan, kembali kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih berkat pemeliharaan dan penyertaan daripada Allah Bapa, oleh karena kemurahan dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada hari ini kami semua mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, agar di dalam setiap firman Allah yang kami dengar dan kami terima, membangkitkan kekuatan baru dalam kehidupan kami semua, sehingga kami mau memuji-muji dan memuliakan Allah Sang Pencipta. Oleh sebab itu, kami semua mau untuk melaksanakannya, untuk menyukakan hati Tuhan, untuk membuat Allah tersenyum bagi umatnya. Nah, ini kami semua lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada yang mendengar pemberitaan ini. Tuhan, Engkau pun memberkati mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan, apapun mereka usahakan, Tuhan berkati mereka semua, agar mereka memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupannya, agar mereka memuji dan menyembah kepada Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan apabila ada saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat hari-hari ini menghadapi masalah-masalah yang belum terselesaikan, Tuhan, Engkau memberi jalan keluar, Engkau memberi kekuatan untuk dapat menanggungnya. Demikian iman dan pengharapan kami akan kasih daripada Allah. Dan juga apabila ada saudara-saudara kami dimanapun berada yang pada hari-hari ini mengalami sakit penyakit belum sembuh, maka pada hari ini dari tempat ini Tuhan kami berdoa agar kesembuhan Tuhan berikan, dan kuasa Allah yang tidak berubah dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya memberikan jamahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah pada hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya apapun ataupun sakit penyakit apapun, sehingga kami semua yang menaruh iman kepada nama Tuhan Yesus Kristus beroleh perlindungan, beroleh penyertaan daripada Allah, dan Tuhan membimbing, Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga, sehingga pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepada Engkau, agar pada hari ini dan hari-hari mendatang kami pun menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Engkau Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang membela, sehingga pada hari ini dan hari-hari mendatang kami berada dalam kuasa-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan iman kami, dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.